Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Wahyudi, 4233024 dari kelas PSIK 23C, program studi S1 Ilmu Komputer. Saat ini saya akan menjelaskan materi Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Nah, yang pertama yaitu adalah pengertian geopolitik. Nah, definisi geopolitik itu adalah ilmu yang mengkaji bagaimana geografi mempengaruhi kekuatan politik dan strategi suatu negara. Geopolitik Indonesia adalah negara. Geopolitik Indonesia. Indonesia sendiri adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di antara Samudra Hindia dan Pasifik, serta di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia. Posisi strategis ini menjadikan Indonesia pusat jalur perdagangan. Kemudian relevansinya apa? Geopolitik Indonesia dirumuskan berdasarkan kebutuhan untuk menjaga kesatuan nasional dalam keberagaman budaya. Nah, sejarah lahirnya geopolitik. Awal konsep geopolitik itu yang pertama dicetuskan oleh Friedrich Ratzel, yaitu teori ruang, di mana negara seperti organisme yang butuh ruang untuk bertahan. Kemudian ada konsep dari Halford Mackinder, yakni teori heartland, di mana siapa yang menguasai daratan utama atau heartland maka akan menguasai dunia. Yang ketiga ada konsep dari Alfred Mahan, yakni teori kekuatan laut, di mana negara yang menguasai laut menguasai maka sama saja dengan menguasai perdagangan global. Nah, geopolitik di Indonesia itu setelah kemerdekaan, Indonesia ini mengadaptasi konsep ini jadi wawasan Nusantara, di mana mengintegrasikan geografi dengan nilai-nilai sejarah bangsa. Selanjutnya adalah konsep dasar wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara sendiri itu adalah cara pandang bangsa Indonesia yang mengutamakan kesatuan wilayah dan bangsa dalam menghadapi tantangan. Nah, landasan untuk dari wawasan Nusantara itu yang pertama dari Pancasila sebagai dasar ideologi dan dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum. Nah, tujuannya yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan bersatu dalam keberagaman. Contoh dari contoh nyata dari wawasan Nusantara sendiri itu yakni salah satunya upaya menjaga perbatasan di Natuna atau di Papua. Nah, kemudian selanjutnya adalah sifat wawasan Nusantara. Yang pertama itu adalah kekeluargaan, yakni mengutamakan semangat kebersamaan dan musyawarah dalam memecahkan masalah. Yang kedua adalah integratif, yakni semua aspek kehidupan, termasuk uh, aspek politik, ekonomi, dan sosial, dipandang secara terpadu tanpa memisahkan satu wilayah dengan yang lain. Dan yang ketiga adalah dinamis, yakni fleksibel dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan dunia. Contohnya yaitu kebijakan pembangunan tol laut sebagai bentuk integrasi ekonomi nasional. Kemudian ada ciri-ciri wawasan Nusantara. Yang pertama adalah kebangsaan, yakni mengutamakan kepentingan nasional di atas golongan atau individu. Yang kedua adalah kewilayahan, yakni memperhatikan keutuhan dan kedaulatan wilayah NKRI. Yang ketiga adalah persatuan, yakni menjaga harmoni dalam keberagaman agama, suku, dan budaya. Yang keempat adalah kesetaraan, yakni setiap warga negara memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi. Kemudian yang selanjutnya adalah unsur dasar wawasan Nusantara, yakni yang pertama adalah wadah atau geografi. Nah, Indonesia ini terdiri dari 17.000 pulau dengan posisi strategis, di mana letak geografis ini menjadikan Indonesia pusat lalu lintas maritim dan perdagangan internasional. Yang kedua adalah isi dari termasuk aspek dari politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Setiap keputusan harus mempertimbangkan aspek keutuhan bangsa dan kepentingan nasional. Kemudian yang ketiga adalah tata laku, yang mana cara pandang perilaku yang mendukung kesatuan. Contohnya seperti kebijakan desentralisasi melalui otonomi daerah untuk menjaga keutuhan bangsa. Nah, jadi bisa dipertegas lagi bahwa semua keputusan politik dan pembangunan harus berpijak pada semangat menjaga kesatuan.
Nah, manfaat wawasan Nusantara itu yang pertama adalah persatuan bangsa, yakni menjaga desintegrasi dan memperkuat identitas nasional. Yang kedua adalah pertahanan nasional, yakni mengamankan wilayah perbatasan dari ancaman eksternal. Yang ketiga adalah kesejahteraan, yakni pemerataan pembangunan dari Sabang sampai Merauke. Yang keempat adalah harmoni sosial, yakni menjaga hubungan damai di tengah keberagaman. Adapun tantangan dari penerapan wawasan Nusantara itu yang pertama adalah globalisasi, yakni maksudnya budaya asing yang dapat mengancam nilai-nilai lokal. Yang kedua adalah disintegrasi, yakni munculnya gerakan separatis di beberapa wilayah. Yang ketiga adalah ketimpangan ekonomi, yakni kesenjangan pembangunan antara wilayah barat dan timur. Dan yang keempat adalah keamanan maritim, yakni berupa sengketa perbatasan seperti di Laut Natuna Utara. Jadi berdasarkan materi yang saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa wawasan Nusantara adalah landasan geopolitik yang memperkuat keutuhan bangsa. Konsep ini mengutamakan kesatuan wilayah, keberagaman budaya, dan integrasi nasional. Penting untuk terus menerapkan wawasan Nusantara dalam menghadapi tantangan modern seperti globalisasi dan konflik regional. Baik, terima kasih karena sudah mendengar sampai akhir. Sebagai penutup, saya akan memberikan kata-kata, yakni seperti yang tertera, bangsa yang bersatu akan sulit dikalahkan. Demikian presentasi dari yang saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.